Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mbak Cici. Oke, Mbak Cici, ekspor di Provinsi Lampung di penghujung tahun 2021 meningkat, sangat baik. Nah, seperti itu. Tapi dampaknya yang dirasakan oleh petani belum maksimal. Nah, sebenarnya peran serta pemerintah dalam hal ini seperti apa sejauh ini, Mbak Cici? Untuk apakah ada hal-hal atau langkah-langkah yang dilakukan untuk agar para petani lebih bisa merasakan dampaknya seperti tadi Mbak Cici bilang mereka bisa melakukan sesuatu, misal berbuat kelompok sehingga mereka menjadi eksportirnya langsung, itu seperti apa, Mbak Cici? Ya, jadi pelaku ya. Jadi selain mereka memproduksi, mereka juga menjadi seorang eksportir ya, para petani. Jadi ikut menjual produknya langsung ke luar negeri. Nah, di sini dibutuhkan peran pemerintah untuk memberikan pembinaan kepada petani. Lampung itu sudah terbentuk ya sebenarnya ya dengan adanya Petani Berjaya. Nah, di lembaga ini atau di wadah ini petani itu dimodali atau didapat pengetahuan. Baik itu pelatihan bagaimana sih memproduksi produk pertanian yang berkualitas, kemudian bagaimana mengolah produk pertanian ini ya menjadi komoditas yang sesuai speknya untuk ekspor. Kemudian bagaimana mengurus sertifikasi, karena setiap produk pertanian yang akan diekspor itu harus ada sertifikasinya. Dan ini dari tahun ke tahun Lampung mengalami peningkatan ya. Kalau sebelumnya ada di angka 8.000 ribuan komoditas yang bersertifikasi, di tahun 2021 itu ada 9 ribuan. Walaupun peningkatannya sedikit, tapi sudah ada ya. Ini menjadi motivasi kita, motivasi masyarakat dan petani untuk terus mereka menghasilkan produk dan juga mampu meningkatkan kemampuan menjadi seorang eksportir tentunya. Oke, jadi dengan ada kartu Petani Berjaya seperti itu. Nah, jadi Mbak Cici dalam waktu dekat atau memang sudah dilakukan belum sih Mbak Cici? Jadi seperti pembinaan, penyuluhan, atau seperti apa program-program yang dilakukan agar para petani ini bisa menciptakan atau menjadi eksportir langsung, itu seperti apa Mbak Cici? Ya, kalau pelatihan sudah dilakukan ya secara bertahap. Kemudian yang perlu juga adalah kemudahan dalam proses perizinan ya. Oke, memang seperti apa perizinan saat ini? Kalau untuk suatu produk, baik itu komoditas pertanian ataupun lain yang untuk ekspor itu harus ada uji lab dan ya uji sertifikasi. Nah, tahapan-tahapan ini yang kadang-kadang belum diketahui oleh petani secara umum. Mereka yang hanya yang eksportir yang sudah memang di bidangnya yang memahami itu. Nah, inilah yang perlu dikenalkan ke petani. Kemudian juga pemerintah memberikan kemudahan untuk perizinan ini. Jadi misalnya tahapannya tidak terlalu dipersulit. Kemudian walaupun speknya tetap dengan menggunakan standarisasi, tapi untuk hal-hal yang lebih memudahkan petani bisa melakukan perizinan ini itu dipermudah. Gitu. Oke, jadi dipermudah ya, karena memang kalau sulit biasanya ya udah langsung hasil pertanian langsung ke pengepul aja, karena nggak mau ribet gitu kan. Betul, tidak mau ribet dan biasanya petani sudahlah untuk urusan ke bank aja biasanya petani lebih udahlah lebih baik saya ke tengkulak gitu, karena prosesnya yang berlibat dan prosedurnya yang terlalu banyak. Nah, ini yang harus dipangkas. Ini juga untuk menggairahkan petani kita menjadi seorang eksportir. Betul. Nah, jadi Mbak Cici seperti apa pemerintah? Sudah ada ke arah sana atau seperti apa Mbak Cici? Ya, itu sudah dibuat ininya ya regulasinya untuk ke arah situ bertahap dan kita harapkan itu terus ya continue dan terus ditingkatkan. Misalnya kalau kapasitas untuk peningkatan pelatihan itu hanya kuotanya 100 misalnya, tiap tahun bisa ditambah lagi terus 150 menjadi 200. Jadi benar-benar petani kita merata memahami bagaimana mengolah produknya dan bagaimana menjadi seorang eksportir. Oke, jadi intinya Mbak Cici bahwa saat ini kan ekspor kita meningkat, tapi memang dari perusahaan-perusahaan besar saja seperti itu, tempat mereka menjual, pengepul seperti itu Mbak Cici, yang memang akhirnya
para petani tidak merasakan dampaknya secara langsung. Nah, seperti itu. Nah, memang Mbak Cici, ukuran dari keberhasilan gitu ya dari ekspor ini di Lampung ini, ukuran itu seperti apa Mbak Cici sebenarnya? Iya, baik dari volume ya, maupun dari nilai dan dari jumlah. Ya. Selama ini Lampung itu tidak hanya dikenal dengan kopinya ya, yang untuk komoditasnya, tapi juga sudah banyak ya. Kita berharapkan lebih meningkat lagi jumlahnya. Seperti sekarang nanas itu kan memang perusahaan-perusahaan besar ya yang melakukan eksportir kopi. Nah, sekarang sudah merambah ke buah-buahan juga yang lain seperti manggis. Nah, kita harapkan juga terus berkembang komoditas yang diekspor. Tidak cuma itu, negara tujuan ekspor pun kita kembangkan lagi. Kalau selama ini biasanya Eropa dan Asia ya, kita bisa lebih mengembangkan ke Afrika dan lainnya. Bahkan kita sudah ada 63 negara yang bisa tujuan ekspor dari komoditas pertanian kita. Diharapkan tahun depan ini bisa lebih meningkat lagi. Dan jumlah komoditas yang diekspor pun lebih meningkat lagi. Sebenarnya memang dari hasil pertanian komoditas itu sudah diterima itu berarti di 63 negara ini Mbak Cici ya. Namun masih ada PR besar para petani dan juga para pemerintah kita semua gitu ya, untuk bagaimana caranya para petani ini bisa menjadi eksportir tentunya naik kelas lah ya petani. Betul sekali, naik kelas. Jadi memang banyak hal yang harusnya diwujudkan. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa terwujud, para petani kita benar-benar bisa menjadi eksportir, bukan cuma perusahaan besar. Oke Mbak Cici, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.